Mungkin yang harus kita pelajari atau kita contoh dari seorang Bondan Winarno adalah bagaimana beliau mereview Hmm. makanan. Dan beliau Bagaimana gak pernah mencela, mencaci betul, makanan karena itu kan. memang prinsipnya adalah mempromosikan Ya. gitu. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom. Inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Kembali ke awal tahun 2000-an, kita mengenal ada satu komunitas yang sangat eh, terkenal gitu ya. Paling tidak buat angkatan saya sangat familiar gitu dengan komunitas yang satu ini. Komunitas Jalan Sutra. Dan tentunya teman rasa akan sangat mengenal tentang komunitas Jalan Sutra ini jika ada kata Maknyus gitu ya. Ini merupakan legacy dari almarhum Pak Bondan Winarno ya. Jadi beliau memang salah satu pionir juga dalam pengembangan komunitas Jalan Sutra ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu atau Mbak Lydia Tanot, salah satu boleh dibilang founders ya, Eh, penggerak, ya bisa aktivis. dibilang aktivis ya. Kalau founder Wasis Gunarto. Oh ya, Mas Wasis, sahabat Iya. saya, ya, Mas Wasis. Jadi Bu Lydia Tanot eh, ini mewakili komunitas Jalan Sutra. Apa kabar, Ibu? Baik, terima kasih. Sehat? Gimana Cak Tom, apa kabar? Alhamdulillah Kelihatan sehat. sehat. Kelihatan sehat ya. Iya, kelihatan sehat. Ini berkat kuliner Indonesia. Iya, betul pasti. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di studio Aku Rasa. Dengan senang hati, Iya. terima kasih sudah mengajak saya berbagi di Aku Rasa. Iya, terima kasih. Kalau selama ini atau sejauh ini narasumber tamu-tamu yang hadir di Aku Rasa itu kebanyakan dari chef, dari juru Oh, masak, ya. gitu kan. Ini sekarang kita ingin menghadirkan perspektif penyuka masakan. Ya, betul. Gitu ya, Kita penikmat, betul, penikmat, penikmat makanan. penikmat makanan, Iya. gitu ya. Nah, Mbak Lydia, saya panggil Mbak aja ya. Iya, biar. boleh. Mbak Lydia, dulu awalnya gimana sih join ke komunitas Jalan Sutra. Jalan Sutra ini dan kenapa gitu? Jadi saya waktu itu sering membaca kolom Jalan Sutra yang ditulis oleh almarhum Bondan Winarno di Suara Pembaruan Minggu dan Kompas Cybermedia. Waktu itu media online-nya tuh Kompas Cybermedia ya waktu itu ya. Tapi kadang-kadang kita kalau baca koran tuh kelewat atau kita keluar kota nggak baca kolom itu gitu ya. Di korannya waktu itu dituliskan kalau Pak Bondan membuat buku kumpulan kolom Jalan Sutra. Jadi saya beli bukunya di Gramedia. Terus ada email beliau di belakang buku itu. Saya kirim email. Saya komentar soal bukunya. Saya cerita saya suka tertarik dengan tulisan yang ini gini-gini. Terus beliau menjawab dengan singkat, terima kasih. Mari bergabung di mailing list komunitas Jalan Sutra. Oh, belum pakai komunitas waktu itu namanya. Mailing list Jalan Sutra, kirim email kosong ke bla 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 gitu. Saya langsung join. Ternyata waktu itu saya member ke-21. Jadi waktu itu memang baru pas banget gitu ya. Belum banyak ya. Iya, jadi awalnya di situ komunitas Jalan Sutra itu muncul dari mailing list. Jadi kita berbagi tulisan cerita. Belum ada WA group. Belum ada, WA juga belum masih ada. Belum, masih pakainya SMS. email, ya SMS Iya. dan ya email. Jadi ada email, list betul, ya. lewat email. Iya, menarik sekali. Nah, kegiatannya apa aja waktu itu? Jalan-jalan bareng, nyicipin kuliner bareng-bareng? Ya, jadi awalnya kan memang itu adalah sharing soal jalan-jalan dan makan-makan. Jadi kita masing-masing cerita soal makan di mana, jalan-jalan kemana, atau kayaknya aduh kalau ngurus visa sini gimana, lewat perbatasan ini mesti gimana, kayak gitu-gitu ya. Jadi bukan cuma di Indonesia aja gitu. Nah, tapi yang lokal-lokalan banyak nih. Kayak di Jakarta nih ada yang pernah nyobain nggak soto mie yang enak di bawah pohon di Tanah Abang gitu misalnya gitu ya. Terus oh iya tuh deket kantor gue tuh gitu kan. Kita cobain misalnya, ada yang hari ini ada yang mau nyobain
bandingin gado-gado Bonbin sama gado-gado di Cikini misalnya gitu. Yuk kita cobain yuk. Nah itu beberapa awal-awalnya adalah muncul jalan-jalan bareng untuk nyobain makanan gitu ya. Terus kita punya kebiasaan juga untuk sambut sutra namanya. Jadi karena member Jalan Sutra itu ada dari seluruh dunia, nggak cuma di Jakarta, jadi ada yang dari luar kota. Karena udah terjadi pertemanan lewat mailing list, datang terus kita makan bareng. Aturannya sambut sutra adalah yang datang nggak boleh bayar. Awalnya begitu. Lalu sharingnya itu lama-lama bukan cuma soal nyobain makanan, tapi adalah edukasi. Misalnya ada ahli teh di situ yang ngerti banget soal teh. Ada ahli kopi di situ. Jadi lama-lama dikulik gitu ya. Lalu kita bikin soal wine experience, coffee cupping, teh, bagaimana pairing makanan dengan minuman. Itu lama-lama kita ternyata makan tuh nggak sekedar makan ya gitu. Tadi dari aktivitas untuk cerita di dalam milis ada ini ada itu, saya kebayang kalau sekarang kan pakai IG gitu ya. Iya betul, sharingnya lewat IG. Ada fotonya. Ada fotonya. Gitu, tapi kan mailing list nggak ada. Nggak ada email, nggak ada foto. Ya. Kalau dilampirkan pun juga akan berat gitu kan. Iya nggak bisa ya, zaman dulu dial up. Iya, menarik sekali. Jadi itu bukan hanya bagaimana kemudian jalan-jalan bareng makan, tetapi juga ada literasinya ya, ada literasi tentang kulinernya itu. Nah dari Mbak Lydia tercatat sebagai members ke-21. Iya. Sekarang ada berapa? Kalau mailing list tercatat terakhir ya, mailing list ya Yahoo Groups kan tutup 2018 gitu, 2019. Itu 17.000 member. 17.000 dari seluruh dunia. Iya, dari seluruh dunia. Semuanya orang Indonesia yang ada di seluruh dunia. Nah, tadi kan ada sambut sutra. Iya. Ya. Paling besar sambut sutra itu diikuti berapa orang? Saya kebayang kalau ada yang datang. Sebenarnya enggak terlalu banyak. Biasa ya kalau komunitas akhirnya dia lagi kan. Rata-rata paling banyak tuh 50-60 aja. Dalam satu event ya, kecuali kalau lagi jalan-jalan ya. Kalau misalnya Pak Bondan bikin yuk kita ke Kucing gitu, nyebrang tuh dari Medan kemana-kemana, itu bisa banyak tuh yang ikut. Tapi kalau misalnya kalau sambut sutra rata-rata 30 lah, 30 orang. Karena restoran juga kan terbatas biasanya ya, kapasitasnya. Apakah memang Mbak Lydia ini dari kecil maksud saya suka makan? Suka dong. Suka banget. Ya karena nenek saya pintar masak. Akhirnya ibu saya mewariskan ilmu memasak dari nenek saya. Jadi saya juga suka makan jadinya ya. Jadi kalau saya misalnya liburan ke rumah nenek saya, wah saya udah tahu nih mesti makan apa. Dan nenek saya juga udah tahu nih kesukaan saya tuh apa gitu. Jadi pasti dibikinin, nyampe tuh udah ada makanannya gitu. Jadi ngejar makanan tuh rupanya tanpa saya sadari tuh dari kecil udah ngejar gitu. Jago masak juga? Belakangan. Belakangan jago masak juga. Ya nggak jago lah ya, sampai malu nih ada chef-chef yang ada di sini biasanya ya. Bisa masak karena saya senang masak. Nah, pengalaman yang paling berkesan selama mungkin bersama Pak Bondan jalan-jalan, mereview kuliner Indonesia gitu ya. Apa yang paling berkesan? Ada peristiwa apa yang waktu itu saya jalan-jalan bareng almarhum untuk survei buku ya. Waktu itu saya juga akhirnya dapat kesempatan dari beliau untuk diajak menulis buku bareng beliau. Walaupun kalau dibilang di Jalan Sutra itu ya dari 17.000 member, itu yang pinter nulis tuh banyak banget. Bahkan saya tuh belajar nulis di Jalan Sutra. Ngelihat review orang, bagaimana orang menceritakan makanan dengan baik, kita tuh kebayang apa yang dirasakan ya. Bukan salah satunya, yang pertama adalah membaca bagaimana Bondan Winarno menuliskan makanan, menceritakan makanan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi kita langsung bayang gitu makanannya gitu kan. Nah, saya beruntung diajak oleh almarhum Bondan Winarno untuk menulis buku. Dalam perjalanan beberapa buku yang kita tulis kan kita survei ke beberapa tempat gitu ya. Jadi ada waktu itu kalau nggak salah daerah Yogyakarta.
sambal welut Pak Sabar. Sambal belut. Nah, Pak sambal welut Sabar. Pak Sabar dan apa namanya, mangut Mang lele ya, Buis. Buis. Ya, Buis. Nah, waktu saya ke sambal welut Pak Sabar itu kan daerahnya deketan gitu ya, di daerah Bantul. Jadi Pak Sabar tuh ngobrol bareng sama kita, terus Pak Sabar, sebentar saya masak dulu ke dalam gitu. Terus Pak Bondan cerita, beliau waktu awal itu membuka dagangannya itu cuma satu meja di teras rumah orang. Jadi nebeng teras gitu ya. Lalu diliput di acara wisata kuliner. Rupanya banyak yang zaman dulu belum ada Iya, belum. YouTube dan Belum ada lain-lain. medsos. Ya, bisa dibilang wisata kuliner itu acara apa ya, liputan kuliner Iya. pertama ya, perintis ya. Food vlogger Food pertama. vlogger pertama, betul. Nah, banyak tuh yang datang. Lama-lama usahanya makin besar. Beliau bisa beli tanah gitu ya. Bisa buka restoran. Waktu kita ke sana juga makin besar gitu. Ya, restoran di kampung yang tiba-tiba nambah, tiba-tiba disambung pintu gitu ya. Terus Pak Bondan bilang waktu itu, dulu waktu saya bertemu beliau tuh gak bisa ngomong karena minder mungkin ya. Tapi beliau tuh sekarang udah makin maju usahanya, bahkan banyak sambal welut di sekitarnya yang lain gitu. Jadi lebih percaya diri. Terus Pak Bondan tanya waktu beliau selesai masak, kita lagi mau makan, kita terakhir ketemu Pak Sabar tahun berapa ya gitu, 2 tahun lalu ya. Pak Sabar udah punya mobil gitu. Udah saya jual lagi Pak gitu. Loh kenapa katanya gitu, saya belikan tanah gitu. Jadi saya pikir, wah, seorang Pak Sabar yang tadinya jualan di apa namanya, Nebeng. meja, satu meja, punya mobil, nggak mentang-mentang, nggak terus jadi silau, punya, ada yang jual tanah, mau mengembangkan usahanya gitu. Terus saya pindah lagi ke apa namanya, Mangut Lele Buis. Beliau cerita bagaimana waktu itu habis korban gempa, masih pakai tenda, ya, lantainya tanah, diliput acara wisata kuliner Bondan Winarno, restorannya rame, bisa punya restoran yang permanen gitu. Beliau cerita tuh sambil keluar air mata. Berapa gitu. Iya, saya juga dengerinnya kan sambil gitu. Saya selesai kita makan gitu ya. Mangut Buis tuh khasnya dia punya terancam. Jadi kalau saya bilang terancamnya tuh enak banget, itu harus dibuktikan. Karena saya waktu dengar Pak Bondan ngomong Pak Bondan kalau ngomong maknyus, itu kan udah enak banget, misalnya top markotop itu ada levelnya. Ada levelnya gitu ya. Maknyus itu yang paling top. Sip markosip gitu kan. Kalau udah markotop. maknyus tuh saya pikir apa sih sayuran kok maknyus ya gitu kan. Tapi beberapa orang yang saya ajakin sama punya pikiran begitu, tapi begitu nyoba lupa. Yang tadinya cuma dikit aja deh. Yang tadinya mau diet nggak jadi. Nggak jadi bubar. Nah, jadi selesai itu ya, kita makan, selesai makan saya naik ke mobil, saya bilang, Pak, apa rasanya bisa mengubah hidup seseorang dari mempromosikan makanannya? Saya terharu Pak, saya bilang gitu. Terus beliau juga, iya saya terharu. Terus saya kalau mau cerita, tiap cerita itu tetap rasanya haru ya. Karena saya lihat sendiri bagaimana perubahan, mereka impact yang ditimbulkan. Betul. Jadi setelah beliau nggak ada, kita ya balik lagi ya Jalan Sutra, bikin jalan-jalan lagi kan. Nah, kita menulis buku. Waktu itu kan saya menulis buku Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Nah, jadi kita napak tilas tuh berdasarkan tulisan di buku itu gitu. Saya ke sana, saya serahkan bukunya ke Pak Sabar, Buis gitu ya. Buis tuh balik lagi. Waktu itu beliau udah nggak ada ya, Pak Bondan udah nggak ada. Cerita lagi sama temen-temen tuh sambil tetap berurai air mata. Saya luar biasa ya bagaimana seorang Bondan Winarno lewat promosi makanannya yang dibuat itu bisa mengubah hidup. Bukan cuma mempromosikan makanannya saja gitu, bahkan lebih dari itu gitu. Iya, bahkan saya juga ingat saya baca, saya belum pernah ketemu Pak Bondan, sayangnya. Tapi kalau sama Mas Wasis sering ngobrol bareng, sering ngopi bareng. Salah satu attitude dari
Pak Bondan yang menurut saya sangat impress adalah beliau nggak pernah mau digratisin makanan Betul, ketika beliau datang betul. dalam konteks tadi itu ya, Iya, wisata selalu harus kuliner. bayar. Selalu harus bayar. Iya, kita Dan nulis buku juga begitu. hmm, Jadi pernah ke satu restoran, warung sate, kok saya lupa ya, mendadak lupa namanya. hmm, Sate kambing di Jogja juga, Hmm. masih di deket situ juga hmm, gitu. hmm, Orangnya nggak boleh, pemiliknya bilang nggak boleh bayar gitu hmm, ya. Karena kan Bapak udah promosiin kita hmm, gitu. Terus Pak Bondan nggak boleh, saya nggak mau kayak gitu. Saya tetap mau membantu. Jadi kita nulis buku bukan untuk apa namanya, gratisan, makan gratisan gitu. Tapi kan saya mau berterima kasih Pak gitu. Oke deh, satenya aja. Boleh nggak satenya aja, yang lain kita bayar gratis ya. Gulai ada yang lain-lain gitu. hmm, Akhirnya oh ya oke deh gitu. hmm. Jadi nggak boleh nggak bayar, harus bayar. Iya. Oke, baik. Mbak Lydia kan sudah sekian lama nih Iya. di Jalan Sutra dan sudah memperhatikan dinamikanya. Iya. Ya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tentang ini apa namanya? Kan banyak sekali vlogger, food Oh, iya. vlogger gitu kan sekarang. Kalau dulu ya saya mengenalnya Pak Bondan gitu ya, Iya. dan kita semua sangat mengapresiasi lah legacy Pak Bondan Iya. dalam ini, mulai istilah Mak Mak News, Sip News. Markosip, Top Markotop, bahkan Wiskul sendiri kan Wiskul dari sendiri judul akhirnya wisata sampai kuliner. sekarang Sampai ya, sekarang kan kita sudah bilang masih mau dipakai. kemana Wiskul dulu gitu kan. Iya. Nah, apa perbedaannya gitu? Atau apa komen dari Mbak Lydia selaku pegiat dari Jalan Sutra melihat dinamika atau kemajuan, mungkin bisa dibilang seperti itu, food vlogger Iya. di Indonesia? Kalau saya lihat itu satu gerakan yang bagus, karena kan memang ingin mempromosikan memang ya. Jadi kita jalan-jalan. Bahkan yang namanya content creator tuh terus-terusan nyari konten. Kadang-kadang kita ngeliat, ya ini juga gue udah tahu nih yang dulu gitu kan ya. Tapi kan kita tahu tapi kita nggak mengangkatnya gitu. Iya. Dan bagaimana anak-anak sekarang itu bisa membuat video dengan baik, meliput apa namanya, satu tempat makan dengan baik. Mungkin yang harus kita pelajari atau kita contoh dari seorang Bondan Winarno adalah bagaimana beliau mereview makanan. Dan beliau nggak pernah mencela, mencaci Betul, makanan karena itu memang kan. prinsipnya adalah mempromosikan gitu. Jadi kalau menurut beliau jelek ya udah, nggak akan tayang aja, gitu. Dan nggak terima pesanan tuh. Ya. Jadi zaman di Twitter Nggak terima pesanan endorse. nggak pernah terima. Jadi bahkan misalnya kalau di Twitter, Pak mampir dong warung saya gitu. Beliau tuh kalau kita lihat di Twitter tuh bahasanya sangat singkat. Udah jutek banget sih kayaknya gitu kan ya. Padahal nggak, memang beliau tuh lugas, tegas gitu. Saya apa namanya sudah sudah ditentukan oleh tim. Gitu. Jadi nggak terima. Tinggal baca skrip. Iya, nggak terima mau mesti makan di mana ada suruh datang gitu ya. Beliau tuh begitu. Jadi ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya sekarang kan seperti tadi kita ngobrol ya, dulu kalau kita meliput satu restoran bawa kamera gitu, itu langsung ditanya-tanyain tuh dari mana, keperluannya apa. Saya pernah bahkan untuk keperluan penulisan buku loh. Saya padahal udah bawa surat, ya seorang Bondan Winarno kalau datang restoran pasti udah dikenal gitu ya. Kalau saya siapa? Saya bilang, Pak kalau saya datang ke tempat restoran nggak sama Bapak, gimana dong? Saya bilang gitu. Nih bawain aja surat tugas. Jadi ada fotonya Bondan Winarno, ada tanda tangan beliau. Nggak tentu juga diterima, belum tentu. Terus kadang-kadang misalnya gitu, nggak usah ditulis-tulis. Apa itu internet, nggak usah. Beberapa kali bahkan ditolak seperti itu gitu. Kalau sekarang tadi diminta-minta, perlu diundang. Betul, diundang. Ada tarifnya lagi. Ada tarifnya lagi, tayang di sini berapa lama, berapa kali, berapa harganya. Kadang gitu ya. ada yang malah menuntut untuk minta digratiskan. Iya, oh iya, ada satu cerita yang saya sangat terkesan oleh Bondan Winarno. Waktu itu saya ke Bandung dengan beberapa teman. Beliau rupanya sedang syuting wisata kuliner di Bandung juga gitu. Terus kita ke apa yang di Cikapundung, aduh saya tuh kalau nama itu suka lupa ya.
warung yang Ada warung. bukanya sampai malam gitu ya. Terus kita turun dari mobil, Pak Bondan gini, saya nggak turun dulu deh, gitu. Beliin aja saya makanan apa aja dengan lauk apa aja, bayarin. Kalau udah selesai, panggil saya di mobil. Oke, kita main, selesai panggil udah Pak. Terus pemilik warung, oh Pak Bondan gitu. Iya, tahu gitu kan nggak usah. Tuh kan saya nggak maunya gitu. Beliau belum selesai ngomong tahu gitu. Yeah. Kalau ada saya pasti nggak boleh bayar gitu. Beliau nggak mau. Itu sampai sebegitunya. Yeah. Itu seorang akhlak Bondan Winarno. Betul, integritas. Saya Integritas. belajar banyak dari beliau soal itu. Gitu. Yeah. Menarik sekali. Ada lagi soal kecap. Kecap. Pernah Cak Top Menarik. nemu kecap? Saya belum pernah baca, tetapi saya sepakat juga bahwa saya melihat kecap itu sangat Indonesia.